Assalamualaikum, selamat datang di pembahasan yang sangat penting ini, yaitu transformasi sistem pengelolaan pembangunan. Kita tidak hanya bicara tentang birokrasi, tapi kita bicara tentang bagaimana kita merancang masa depan Indonesia yang lebih baik. Inti dari transformasi ini adalah integrasi manajemen strategis ke dalam setiap kebijakan publik, memastikan setiap langkah kita terarah. Kita akan melihat bagaimana kerangka kerja manajemen klasik seperti postur bisa kita terapkan secara modern untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Ini adalah perjalanan untuk mengubah cara kita bekerja, dari sekadar menjalankan program menjadi benar-benar menciptakan dampak nyata. Mari kita telaah lebih dalam apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem pengelolaan pembangunan ini. Setelah kita memahami visi besarnya, mari kita bedah esensi dari sistem pengelolaan pembangunan itu sendiri. Sistem itu adalah himpunan fungsi yang harus saling terhubung dan bekerja sinergis, tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri. Pengelolaan di sini berarti kita menerapkan manajemen modern untuk mencapai efisiensi maksimal dalam setiap proses. Dan pembangunan itu sendiri adalah upaya sistematis kita untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Jadi, pengelolaan pembangunan ini adalah jembatan yang menghubungkan dokumen perencanaan yang indah dengan realitas perbaikan hidup masyarakat di lapangan. Lalu, bagaimana kita memastikan jembatan ini kokoh? Kita perlu kerangka kerja yang solid, seperti yang akan kita bahas selanjutnya. Tadi kita sudah bicara tentang perlunya manajemen modern, dan inilah kerangka kerja klasiknya yang tetap relevan, yaitu POSCORP. POSCORP ini bukan sekadar akronim, tapi ini adalah siklus manajemen yang lengkap untuk pembangunan. Planning dan organizing memastikan kita punya target strategis yang jelas dan pembagian peran otoritas yang tepat. Kemudian staffing dan directing fokus pada pengembangan SDM profesional dan kepemimpinan yang instruktif. Yang paling krusial adalah coordinating. Ini kunci untuk menghilangkan ego sektoral yang sering menghambat proyek besar. Terakhir, reporting dan budgeting memastikan akuntabilitas capaian dan kontrol anggaran yang presisi. Semua fungsi ini harus berjalan harmonis, dan ini akan membawa kita pada 3 pilar utama yang harus kita jaga. Dari kerangka kerja POSCORP tadi, kita bisa tarik 3 pilar utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan. Pilar pertama adalah efektivitas, atau doing the right things. Ini tentang memastikan program kita benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan real masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Pilar kedua adalah efisiensi, atau doing things right. Kita harus melaksanakan program dengan metode terbaik dan biaya yang optimal, disinilah peran digitalisasi dan e-budgeting sangat penting. Dan pilar ketiga yang tak kalah penting adalah akuntabilitas. Hasil pembangunan harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketiga pilar ini harus berdiri tegak, karena jika salah satunya goyah, maka tujuan pembangunan kita akan sulit tercapai. Tapi pilar ini harus didukung oleh cara pandang yang baru, yaitu paradigma pembangunan modern. Selagi hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, kita harus bergeser ke paradigma pembangunan baru. Paradigma ini menempatkan human development sebagai fokus utama, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Kedua, kita harus memastikan keadilan dan pemerataan, mengurangi ketimpangan antar wilayah dan kelompok sosial agar semua merasakan manfaat pembangunan. Ketiga, sustainability, kita wajib menjamin keberlangsungan lingkungan untuk generasi mendatang. Dan yang terakhir, partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat harus menjadi subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Pembangunan modern adalah tentang mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pergeseran paradigma ini membawa kita pada evolusi model perencanaan di Indonesia. Setelah kita bicara soal paradigma baru yang fokus pada manusia dan lingkungan, sekarang kita lihat bagaimana model perencanaan di Indonesia itu berevolusi. Dulu, sebelum UU 25 tahun 2004, perencanaan kita itu sangat sentralistik dan kaku, menggunakan model rasional komprehensif. Ini artinya perencanaan itu top-down, semua ditentukan dari pusat, dan masyarakat hanya jadi objek pasif. Daerah diabaikan. Tapi setelah 2004, kita bergeser ke model perencanaan strategis yang jauh lebih luas. Model ini menggabungkan bottom-up dan top-down, menciptakan sistem hybrid yang mengakui variasi daerah. Masyarakat kini aktif terlibat lewat musrenbang. Transformasi ini penting karena membuat pembangunan kita lebih demokratis dan adaptif terhadap kebutuhan real di lapangan. So, bagaimana evolusi ini diterjemahkan ke dalam visi jangka panjang kita? Mari kita lihat. Evolusi model perencanaan tadi membawa kita pada satu tujuan besar, yaitu sinkronisasi visi nasional. Visi jangka panjang kita adalah Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai itu, kita punya RPJMN yang fokus pada transformasi ekonomi. Ini bukan cuma pertumbuhan, tapi transformasi menuju green economy, digital economy, dan hilirisasi industri. Dan kunci utama untuk memastikan semua ini berjalan adalah integrasi data. Kita harus perkuat satu data Indonesia sebagai fondasi utama.
Ini penting untuk menghilangkan ego sektoral dan memastikan perencanaan kita benar-benar berbasis bukti, bukan sekadar asumsi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana visi besar ini diimplementasikan dalam proyek-proyek nyata. Visi besar harus diuji dengan implementasi nyata, dan kita punya dua studi kasus menarik, IKN dan Food Estate. IKN, Ibu Kota Nusantara, adalah representasi sistem pengelolaan pembangunan modern kita. Ini adalah proyek Smart City dan Sustainable City yang menerapkan tata kelola otorita khusus. IKN menunjukkan bagaimana kita bisa mengintegrasikan teknologi dan keberlanjutan dalam skala besar. Di sisi lain, Food Estate adalah contoh nyata fungsi koordinasi post-corp yang kita bahas sebelumnya. Proyek ini menuntut sinergi kuat lintas kementerian seperti pertanian, PUPR, dan perhubungan. Pelajaran dari kedua proyek ini jelas, keberhasilan proyek skala besar sangat bergantung pada kekuatan koordinasi dan pengelolaan anggaran yang terintegrasi. Tapi siapa yang menggerakkan semua ini? Tentu saja para perencana. Setelah melihat kompleksitas proyek nasional, kita harus bicara tentang peran strategis perencana masa depan. Perencana hari ini adalah arsitek yang menjembatani visi strategis dengan aksi nyata di lapangan. Tugas pertama adalah integrasi pusat daerah. Kita harus menyelaraskan usulan lokal melalui musrenbang dengan prioritas nasional secara efektif. Kedua, perencana harus mampu melakukan manajemen multidimensi. Kita tidak hanya mengurus infrastruktur, tapi juga isu lintas sektor seperti stunting dan kemiskinan ekstrim secara terpadu. Dan yang paling penting, kita harus berorientasi pada hasil, pada outcome. Fokus kita bukan lagi sekadar output administratif, tapi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi, apa kesimpulan dari semua transformasi ini? Mari kita rangkum. Kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Kesimpulannya, sistem pengelolaan pembangunan yang terintegrasi dan fungsi post-corp yang utuh adalah kunci kita menghadapi tantangan global yang sangat dinamis. Fondasi utama manajemen modern adalah digitalisasi, transparansi, dan penguatan satu data Indonesia. Ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Dan yang terakhir, kolaborasi. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan akan menjadi akselerator utama pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Ingat, pembangunan adalah perjalanan berkelanjutan menuju kesejahteraan yang berkeadilan. Terima kasih banyak atas perhatiannya.